Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfarul dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariqul maut. Wassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa akhiri taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati DKM Masjid Al-Ikhlas, yang saya hormati Al-Mahira Ustadz Hilman, yang saya hormati Camat Cimahi Selatan Ibu Rika Martiana SSTP, Lurah Lewi Gajah. Mana Bapak Lurah? Oh, Ibu Lurah, punten. Yang saya hormati Ibu Lurah Lewi Gajah. Hebat Anda memimpin, ada gajah nak. Ibu ini Gustian SE. Yang saya hormati Ketua RW 15 Bapak Eko Marsiso. Yang nulis itu yang salah apaan? Terus bela diri gua sampai salah baca. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Punten nggak diabsen karena absennya nggak ada lagi ya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah siang hari ini kita ada di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka peringatan Maulid, dalam rangka tablik akbar dengan judul Oke, kita mah tergantung pesanan. Kata Ustaz Satya menjadi keluarga darah. Hadirin, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadiri pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Amin. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah Anda sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud sabaraha? Sabaraha? Gusti aing mah halis geus karadong siman. Bibir geus onyoy. Tahajud sabaraha? Cek saya mah asa gayaan kene halisna. Tapi saya di Camat, Lurah, DKM, panitia berharap semoga hadis ngaji hari ini ibadah kita kepada Allah semakin baik dan meningkat. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin untung. Ulah tinggalkan kabakut. Lihat saya seret. Anda sekarang untung apa lagi? Untung apa lagi? Cius nih. Kehanyakan. Contoh, baheula bapak keur perjaka keneh. Ibu-ibu baheula keur perawan keneh. Can boga naon? Hirup masih numpang sama orang tua, jawab dengan jujur. Lamun salat nu dibaca surat naon?
tena awak kulhum dikawinin punya istri, dikawinin punya suami, boga anak, boga imah, boga motor, boga mobil. Hayang beli baju siga kumaha duit naya, hayang jajan dahareun siga kumaha duit naya. Jawab dengan itu. Sebagai tanda syukur Anda kepada Allah, ayeuna lamun salat kudu dibaca surat naon? Rugi tahu karena sama untung. Siapa sih yang namanya Rasulullah? Tadi kan kata Ustadz Satya judulnya rumah tangga sebagaimana rumah tangga Rasulullah. Siapa sih Rasulullah? Anda buka surat Al-Kahfi 110 cepetan, langsung baca Quran, buka. Punya HP bukan buat gosip, sok buka Al-Kahfi 110. Siapa sih Nabi? Sok Al-Kahfi 110. Yo. Sudah ketemu, angkat tangan. Nah, tuh budak detik ngacung man. Sok, mangga bapak-bapak, mangga ibu-ibu, mangga sok. Ada nih. Sok. Mangga langsung baca. Yuk. Saya sengaja punten ya Bu Camat, Bu Lurah. Mama ngajinya kieu abi langsung jamaah Anda lihat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sok. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun faman kana yarju liqa'a rabbih fayamal amalan syalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah, Muhammad bilang sama semua orang, saya ini manusia biasa sama dengan kalian, cuman bedanya diwahyukan kepadaku Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa. Sekali lagi, kalau bilang Muhammad ngomong sama seorang, saya ini manusia biasa sama dengan kalian, cuman bedanya diwahyukan sama saya bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa. Kenapa Allah jadikan Nabi, jadikan seorang Rasul dari manusia biasa yang dikasih contoh manusia? Punten, seandainya yang jadi Nabi, jadi Rasul seorang malaikat, bagaimana mencontohnya? Betul nggak? Manusia lapar, makan, haus, minum, ngantuk, tidur, punya bini, punya anak, punya kepala keluarga dan seterusnya. Ini disengaja oleh Allah. Yang namanya Nabi, yang namanya Rasul sama-sama manusia. Kenapa? Yang dipimpin manusia. Jadi kasih contohnya oleh manusia, tidak bingung jadinya. Cuman Rasulnya Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa di antara kalian yang pengen ketemu Allah kelak yaumil akhir, syaratnya beramal dan amal soleh, ibadah kepada Allah, jangan bersikapkan apapun ketika ibadah. Sekarang kita lihat, kenapa Allah bilang siapa yang pengen ketemu Allah kelak di yaumil akhir? Karena kita manusia, segenap manusia tanpa kecuali mengalami 5 alam: alam ruh, alam lahir, alam dunia, alam kubur, alam air. Jadi ditanya, kalau kalian pengen bertemu nanti dengan Allah di yaumil akhir, pada hari terakhir, alam yang kelima, maka kalian beramal dengan amal soleh dan kalian jangan menzikirkan Allah ketika ibadah kepadanya. Jadi kita sekarang di alam yang ketiga. Awalnya di alam ruh, kemudian alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian alam kubur. Ini cak mati, calon mati. Kalau capres, cawapres, ada yang jadi, ada enggak. Kalau camat, mau tidak mau, rela tidak rela, suka tidak suka, nerima nggak nerima, redok tidak redok. Siapa yang pengen duluan maju? Nggak ada beda. Jadi Allah nanya,
Siapa yang pengen bertemu Allah kelak dia lahir, syaratnya dua: beramal dengan amal soleh. Ketika ibadah kepada Allah jangan mensikatkan. Kenapa dua? Karena manusia hidup di alam dunia tujuannya dua. Berapa tuh? Satu, manusia tujuannya hidup di alam dunia. Kenapa diciptakan oleh Allah? Buat ibadah kepada Allah. Anda buka Az-Zariyat 56. Buka Az-Zariyat 56. So jilat Az-Zariyat 56. So Sudah ketemu? mana? Sok cek. Semua jadi aja hari ini sok. Az-Zariyat 56 sudah ada Ya, ketemu? sok. Mana? Bapak-bapak juga boleh ikutan ya. Dibuka, siapkan, ada. Tuh. Pojok kanan. Sok mana? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku cipta jin dan manusia di alam dunia tujuannya buat ibadah. Artinya apa? Kalau ada manusia tidak menyembah Allah, tidak ibadah kepada Allah, tidak sesuai rencana awal penciptaan manusia. Titik dua. Kenapa manusia dihidupkan di alam dunia? Buat bermuamalah. Bagaimana bergaul sama manusia, bergaul dengan binatang, dengan orang, dengan alam sekitar. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 30. Yo, cepetan. Jangan lihat-lihat 30. Kalau Al-Baqarah mah ketemu malu-maluin Al-Ikhlas. Ya cepetan. Al-Baqarah 30. Ya, silakan. Oh, di sebelah sana. Lempar aja, Mak. Kali ke benjol kali. Sok, mangga. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu biha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalau bilang sama malaikat, hai malaikat, aku ciptakan manusia di alam dunia sebagai wakil Allah di muka bumi. Malaikat protes, kenapa? Bukankah manusia cuma tukang menumpahkan darah? Bukankah manusia cuma tukang merusak bumi? Aku nih bertasbih, bersujud kepadamu. Aku nih tahu daripada kalian. Jadi malaikat sotoy, dia bilang kami bertasbih mengagungkan engkau. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita ini wakil Allah di muka bumi. Makanya namanya wakil Allah tetap harus ibadah, tetap harus bermuamalah. Sekarang apa sih tugas para nabi? Anda buka Al-Ahzab 45. Buka Al-Ahzab 45. Silakan. Al-Ahzab Yuk 45. Mengah sok cek. Tamat langsung. Ya, ini dong tamatnya harusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Hai para nabi, kalian aku utus di muka bumi ini tugasnya 3. 1, saksi. 2, menyampaikan kabar gembira. Yang ketiga, menyampaikan ancaman. Jadi tugas nabi menyaksikan bahwa saya sebagai nabi dan rasul sudah menyampaikan syariat agama yang Allah berikan kepada mereka. Karena tugas nabi dan rasul menyampaikan syariat agama buat kita sebagai hamba Allah. Nah, jadi saksi, saya sudah menyampaikan sama mereka, ya Allah, dipakai apa enggak terserah mereka, nanti nabi menyaksikan.
Dua, wa mubasyiran, memberikan kabar gembira. Inilah perintah Allah, ini larangannya. Ini perintah aku sebagai Rasulnya Allah, ini larangannya. Kalau semua perintah Allah dikerjakan, kalau semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dihindarkan, tempatnya surga. Wa nadhira, dan ancaman. Kalau perintah Allah tidak dikerjakan, ditolak. Kalau yang dilarang oleh Allah masih dikerjakan, ini dia, diancam. Ini neraka. Jadi itu tugas para nabi. Jadi saksi, menyampaikan kabar gembira, menyampaikan ancaman. Nah, bagaimana kita sebagai manusia mengikuti yang Allah ajarkan melalui para nabi dan rasul? Anda silakan lihat Ali Imran 31, 32. Cepat, yuk. Jilat ya cepat. Ali Imran 31, 32. Ayo. Ali Imran. Semangat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 31. Ya, cangkat tangisnya. Leungit. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Mati ini teman, feedback. Katakan Muhammad kepada segala manusia, kalau seandainya kalian mengaku cinta sama Allah, ikuti aku. Kalau kalian sudah mengikuti aku, pasti Allah mencintai kalian, mengampuni dosa kalian, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kata Allah, Muhammad bilang sama seorang, kalau kalian mengaku cinta sama Allah, syaratnya fattabi'uni, ikuti Nabi. Kenapa? Karena yang dikasih wahyu oleh Allah hanya Nabi, hanya Rasul. Suami Anda namanya Wahyudi, dapat wahyu kagak? Bininya Wahyudi kagak dapat wahyu. Hanya Nabi Rasul. Rasul menyampaikan sama kita, ini perintah Allah. Nah, kalau kita sudah mengikuti Rasul, yang hanya Rasul oleh Allah dikasih wahyu, maka yuhibbukumullah, Allah cinta sama kita, insya Allah. Cukup tidak? Wayaghfir lakum dzunubakum. Sudah Allah cinta sama kita, dosa kita diampuni Allah. Siapa yang merasa nggak punya dosa, kacau? Siapa yang merasa punya dosa? Dengan mengikuti Rasul, dosa kita diampuni oleh Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul ati'ullah wa rasul, katakan saudara-saudara manusia, agar mereka mentaati Allah dan Rasul. Allah tidak suka dengan orang kafir. Ini tugas Nabi. Makanya Ustaz Satya tadi mengatakan judul kita, bagaimana rumah tangga kita itu harus sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Anda kan suka baca surah Al-An'am kan? Tahu surah Al-An'am? Al-Barjanji tahu? Oke, udah ngomongin surah Al-An'am dikarang oleh Syekh Al-Barjanji. Di antara isinya begini, Muhammad Rasulullah Allah, dijahitnya sedih kancing bajunya yang putus, dijahitnya sepatunya yang putus, beliau memerah seni susu kambingnya, beliau menjenguk orang sakit, beliau mengantarkan jenazah ke kubur, beliau hidup dengan orang miskin, tidak pernah memandang rendah dan hina orang yang tidak berpunya. Nih, bagaimana rumah tangga Nabi? Satu, Syekh Al-Barjanji bilang, Muhammad ini seorang Rasulnya Allah, tapi kalau kancing bajunya copot, ngancingin sendiri suami ibu ente.
dialungkeun nama dirinya lu. Artinya Anda belum mencontoh kehidupan Nabi. Kan Nabi punya sepatunya sepatu tali. Kalau putus nggak nyari tukang sol, jahit sendiri. Suami ibu kumaha? Dialungkeun di sepatu anyar. Rasul kalau pengen minum susu, dia ambil gelas, pergi ke kandang kambing, meres sendiri. Suami ibu kebun hayang teh, hayang kopi, nyium serangan apa gogorobokan? Coba Rasul itu kalau tetangganya sakit dia jenguk, dia doakan. Kalau keluarga tetangganya ada yang meninggal, ikut ke kubur nganterin. Rasul kata saya berjanji, kalau dia duduk di mana-mana tidak pernah mikirin orang miskin ke orang kaya, bareng punten diurang ayat jelema nu pilih-pilih mana orangnya. Contoh, bikin tablik akbar di lapangan, jelema beunghar teh terlambat datang luak diuk di mana aigrek diuk ieu cenah cek kata teh kadieu cek kadieu nggak emang kenapa sama kaya dia miskin gara rata aya nu kitu epret mun aing saya tanya siapa yang pengen jadi orang kaya ngacu baru tengah cuy. Punten, Anda buka Ali Imran 14, so, ayo cepetan. Ali Imran 14, so. Yang sudah baca jangan kasih tetangganya. Oh, yang belakang. So. Ibu, yang mana? belakang. Yang sudah baca ketemu kasih tetangganya dia cepat. Ayo, silakan. Ali Imran 14 tengah, dia langsung. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Zumina linnasi Hubus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minan dhahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal habs dalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. zina linnasi hubus sahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khayli musawwamati wal an'ami wal habs dalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia normal kata Allah, selama otaknya normal di dunia menyukai 6. Berapa bu? Cowok suka cewek, cewek suka cowok, normal. Mana yang tidak normal? Cowok suka cowok, cewek suka cewek. Ayah? Mana orangnya? Artinya nggak normal. 2. Manusia normal di dunia pasti pengen punya anak. 5 tahun, 6 tahun nggak punya anak, dipijit, diurut, direfleksi hayang boga anak. Minum jamu, minum pel hayang punya anak. Aneh. Nu boga anak dipencet, asupkeun kana kardus minuman. Aya. Nu boga anak dibedong di mesin cuci. Di Tanjung Priok saya nonton di TV, saya punya TV bu. Di Tanjung Priok di situ sangat terbawa. Itu bayi dibakar dengan sampah. Manusia serba salah. Nu boga anak hayang boga anak, nu boga anak dibunuh. Kenapa otaknya nggak normal? 3. Manusia normal pasti pengen jadi orang kaya. Tadi saya nanya, saya pengen kaya, nu ngacung saparo otaknya nggak normal. Ibu terpercaya. Orang normal kata Allah hayang beunghar. Aina sudah tahu dalilnya. Siapa yang pengen kaya ngacung? Normal kabeh. Tadi banyak yang akbar banget. Itu dia. Alhamdulillah cuman punten. Kalau Anda orang kaya wajib mengeluarkan zakat. Silakan.
Anda buka At-Taubah ayat 103, buka At-Taubah 103, sok. At-Taubah 103. Mangga. Sebelah kanan boleh. Oh, sebelah sini. Sok. Lung memang. Lung. Lung di tere. Sok. Lung. Sok cek.